apalagi yang kayak basayangan gini tuh gak kerasa biasanya nyemilnya Gak kerasa, Pak. udah sekarung gitu ya. Habis sekarung ya. Kalau pangsa pasar kan udah nasional nih, tapi paling tinggi tetap di daerah Bandung kah atau di luar? Jawa Barat sih ya. Jawa Barat ya. Bulan berikutnya naik ke 9 juta, lalu ke 30, ke 60, dan kita top waktu di bulan 10 tuh 100 juta. Tadi tampilan awal tuh udah garang gitu. Tapi itu keren sih. Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Omega sebagai host. Dan saya Sylvia Noviani sebagai co-host Kita ketemu lagi dalam acara BPJS Bincang Penjual Jadi Sukses. Oke, kali ini kita akan mengundang dua pria cadas. Cadas. Keren banget, pokoknya cadas ya. Pasti. Benar. Kenapa sih cadas ya? Nggak Penasaran tahu nggak tuh. sih, Pak? Penasaran banget. Uh-uh. Tapi katanya ya pokoknya berkaitan dengan sesuatu yang memang cukup burning heart gitu ya. Oh. No, apa sih ya? So Inggris. Oke, nggak lama dari sekarang kita panggil aja langsung kita ya. langsung panggilkan aja. Ini dua lelaki yang tadi yang cadas. Benar. Itu namanya siapa? Gahar ya. Gahar banget. Ada Bro Irfan, Bro Irfan sama Bro Yugo. Kita panggil aja langsung. Oke, selamat datang Bro Irfan dan Bro Bro Yugo. Yugo. Aduh, oke. Manggilnya apa nih sekarang kita? Bro aja. Bro aja, soalnya aja. jiwa muda. Jiwa muda. Kenapa harus jiwa muda begini? Kuat, cadas. Kuat dan cadas, sesuai dengan bisnis yang mereka Bisnis bawa. yang digelutinya ya. Digeluti ya. Kalau gelut tuh dalam bahasa Sunda artinya berantem. Diberantemin berarti ini bisnisnya. Oke. Nah, sekarang udah jalan berapa lama nih bisnisnya yang cadas ini nih? Nah, kita sih sebenarnya mulai dari bulan Maret ya, Maret 2021 ya sampai bulan Maret pas setahun lah. Pas setahun. Pas setahun. Ulang tahunnya ya. Ulang tahun. Oh, sekarang merayakan ulang tahunnya. Sekarang Maret 2022. giveaway gitu ya. Boleh. Boleh. Ini justru yang ditunggu-tunggu sama Pasti, sobatnya ya. semua sebenarnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini ya, cowok gitu ya, bertato, ada yang brewok, cemilan gitu. Kenapa? Kayaknya nggak masuk ya, nggak Gitu, masuk ya. heeh. Kenapa gitu? Terus Iya. kenapa namanya juga cadas? Pakai gitu? Z. Pakai Z. Ya gimana ya, biar kita alay-alay dikit aja ya Oke. sebenarnya ya. Jadi sebenarnya cadas itu artinya kepanjangan dari camilan pedas. Camilan Camilan. pedas mungkin ya. Itu Iya. biar buat pembeda kita kasih Z aja di belakangnya. Oke. Oh. Dan kenapa memilih camilan gitu? Gini, karena gue lihat cemilan itu sesuatu produk yang akan selalu orang cari. Oke. Mau lu pandemi, mau lu apa, itu dicari orang. Betul. Gitu. Karena lu stres, lu butuh cemilan. Iya. Pas lah WFH ya. Iya, Mas WFH kan. Nonton. WFH sambil ngemil, Sambil nonton nonton Netflix ya kan. Lagi gabut juga lu nyemil terus kan. Benar. Lagi kerja juga nyemil. Lagi kerja juga. Oke. Kadang-kadang sekolah, lagi Iya. sekolah online. Jadi Oh iya, kita sekolah juga- offline juga. Ingat nggak sih kalau bangku belakang biasanya tahu Dilasi, sih. dilasinya. Ini alumnus bangku belakang. Oke. Bioskop kita juga. Bioskop juga. Bioskop, ya. Tapi suka digeledah nggak sih kalau bioskop bawa camilan sendiri ya? Makanya harus pintar-pintar. Masukin tas. Masukin tas, oke. Aman. Berarti alumni generasi lama juga. Yang menghindari snack corner yang di depan itu ya. Oke, oke. Nah, balik lagi nih ke si camilan pedasnya. Terus produk-produknya tuh ada apa aja nih kok? Banyak banget sih kita sebenarnya kalau dari varian sampai ada 100 ya kita. 100 Sampai varian. 100 ya. 100. Oke. Nah, kita ada yang lakunya itu keripik kaca, terus ada juga kerupuk mawar, basreng, itu kita paling laku. Oke, camilan-camilannya lebih ke tradisional juga ya. Tradisional ya, Oh, tradisional. oke. Yang keripik kaca tuh yang apa? Ini. Keripik singkong yang Singkong. tipis Ya, itu nggak sih? tipis-tipis. Betul, ya. singkong. Itu potongnya manual. Nah, kalau kita sebenarnya gini, kita kalau kaca dan lain-lain itu banyaknya nggak produksi sendiri sebenarnya. Oke. Kita jadi ada supplier Oke. gitu. Tapi kita emang ada satu yang gerak sendiri di basreng. Oh, basreng. Kekuatannya adalah di basreng. Yang Betul. ini ya, yang Basreng lagi ini bawah. kita ada bikin basreng kribo namanya. Basreng kribo. Kenapa Ya. kribo itu? Karena dia kita potong tipis banget, Ah. terus jadi teksturnya bukan keras tapi kriuk, crunchy Renyah, banget, renyah banget ya. Gitu. Itu bedanya dengan Yang- basreng ada yang lain. Itu ada Yang ini. level-levelnya Oh, nggak? yang ini ya?
Untuk sekarang sih Oke, belum ada. ini Skribo tuh yang ini ya. Iya, Kribo. yang Kribo. Tadi katanya teksturnya tipis banget. Tipis Cok. banget. Kalau nggak dicobain tuh hoax. Salah kalian ya. Lapar Oh aja iya. ya, Bu. untuk gigi saya yang sangat sensitif ini memang sih tidak keras. Tidak keras kan? Iya, tidak Ya. keras benar. Jadi memang kita ngeliat dari market juga bahwa banyak yang nyobain nih basreng yang udah dijual di pasaran. Keras nih nggak cocok. Jadi kita juga nyediain solusinya bahwa ada basreng yang bisa dinikmatin juga meskipun misalkan yang nggak suka keras. Jadi kita Bukan nggak suka keras, nggak sanggup saya. Saya nggak mau ngomongnya sih tadi. Iya, lagi memperhalus. Brandingannya basreng untuk segala usia. Oh iya, itu Untuk baik brandingnya pun kayak ya. gitu. Oke. Di mood juga boleh kayaknya ya. Permen dong. Oke. Tapi, nah sebelum kita lanjut lagi, mungkin Kakak Silvi ada apa nih buat di reminder sama Sobat Mea semua? Ya, buat Sobat Mea semua, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga like, dan terus aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi seputar digital marketing dan juga e-commerce. Dan jangan lupa buat follow mea.community dan juga Instagram Yohan Agustian. Oke. Sip. Nah, kalau gitu di 1 tahun ini kan ngejalanin bisnis ini nih. Katanya ada bisnis lainnya tuh, apa tuh? Sebelumnya sih kita emang bisnis di vape, ada juga produsen sih ya, jadi produsen. Produsen sendiri ya? Produsen sendiri. Oke. Dan dari situ kita emang ini bikin side hustle lah. Oh, oke, iya. Bahasa kira side hustle. Oh iya. Jaksel bahasa Lagi Jaksel. musim. Oh, bahasa Jaksel ya. Jaksel. Padahal kita syuting di Bandung. Iya. Kalau di Bandung itu namanya panyisian. Side gitu ya. Oke. Pengisian. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang lini bisnis itu harus diperkaya ya, mungkin ya. Harus diversifikasi bisnis ya. Oh, Zaman iya. now. Betul. Zaman now tuh lagi lihat peluang ya harus dimaksimalin lah ya. Betul. Oke. Memperbanyak keran. Memperbanyak Ya, keran. Oke. Harus terus inovasi. Inovasi. Yang penting jangan sampai banjir ya. Oh, iya. Waduh. Wah, iya. Waduh. Oke. Nah, ini awalnya gimana? Yang ngebentuk itu berdua atau gimana nih? Nah, Bapak Yugo, silakan Bapak Yugo. Gimana ya? Mungkin memang berdua ya. Jadi kita lihat wah snack nih kayaknya menarik untuk dicoba karena tadi melihat pasarnya dari muda ke yang tua segala beberapa perempuan laki-laki pasti namanya snack pasti makan. Oh, Nah oke. di situ kita melihat peluang, terus kita di sana juga nyari-nyari juga Sambil analisis gitu ya. analisis apa dari rasa, bagaimana yang marketnya suka, harga-harganya kita bisa bersaing gitu. Oh, oke. Itu tuh biasanya kalau apa? Dari ini ya, dari obrolan kecil sih biasanya bisnis. Ini dari obrolan warung kopi kah atau misalnya enggak, kita harus bikin bisnis plan untuk cemilan ini. Kalau keren ya. Iya. Kalau keren ya. Iya. Dia barangkali ya kan. Kita lagi nyari inspirasi biasa di WSS ya. Tapi nggak bareng kan? Soalnya kan jalaninnya bareng. Sebelahan kita. Oh, oke. Bro, bisnis yuk kan. Sampai ngerokok nyebat. Oke, jadi kepikirannya di situ ya. Ketika melihat peluang itu langsung diwujudkan. Nah, waktu itu pertama kali jalanin bisnis yang untuk cemilan pedas ini, yang cadas ini, itu ada berapa produk sih? Sebenarnya kita awal malah lebih banyak sih produknya, sampai waktu 150-an ada, 150 jenis gitu ya. Oke. Cuma pada akhirnya kita harus eliminasi. Oh, yang kira-kira mungkin peminatnya Iya. tidak Dikit. terlalu banyak. Oke. Karena makanan kan kita ada lifetime-nya ya. Jadi Iya. kayak cemilan itu 2-3 bulan itu kita ada beberapa yang malah udah rusak karena pembelinya ternyata nggak ada gitu. Oke. Jadi kita cobain ternyata udah masuk angin. Kalau Masuk bahasanya. angin, Jadi iya. jadi keras, bau. Udah alot alot. gitu ya. Nah itu kita dari situ kita eliminasi. Jadi yang ini ternyata tidak bisa berjalan. Kita antara itu kita stop atau enggak, kita cari barang lainnya yang ternyata ternyata responnya bagus nih begitu. Oke. Terus supplier yang jalan selama ini tuh masih di area Jawa Barat kah atau? Oh masih, kita ada di beberapa tempat sih. Tentu saja kita pasti cari supplier yang paling oke dari harganya, tapi yang paling penting lagi bisa supply continue. Oh iya. itu Jangan sampai di susah. tengah-tengah tuh dia malah stop produksi atau kayak gimana gitu ya. Iya. Betul. Sementara permintaan makin meningkat ya. Nah itu. Oke.
Kalau untuk penjualannya sendiri, ini jualannya udah di mana aja nih kok? Medianya sendiri, apakah ada offline-nya atau di online-nya juga udah ada? Oke, kalau ada di offline kita ada toko nih. Toko di Bandung ada satu. Nah, itu di mana? Di Boleh mana? di-spill Sebutin aja. aja, Oke, kok, nggak apa-apa. di Jalan Jalaprang, daerah Suci. Oh, Jalan iya. Jalaprang dekat Telkom. Iya. Ya, iya. Agak ngeheng. Tidak mau disebut kolonial tapi ngeheng. Oke. Jalan Jalaprang itu kawasan ini kreatif ya. Strategis juga Anak muda sih. kreatif banyak Iya, di situ ya. banyak di situ. Banyak Oke. kampus juga di sana. Kos-kosan. Kos-kosan banyak. Bentar, kenapa kos-kosan? Enggak, karena anak kuliah kan kos-kosan pasti wah butuh cemilan. Oh iya. Gitu. Saya bener. Nyoba Kalau lauk kerjanya ini ya. kemana? Harus Bener, kemana? bener. Saya harus minta counter attack-nya. Oke, di daerah Jalaprang di situ ada ini ya. Alamat lengkapnya di mana? Boleh di-spill aja. Coba Pak Yugo. Kelihatan Nembaknya umurnya. Maaf, Pikun. Ya. Oke. Ya supaya di ini ya, maksudnya ketika orang mencari itu kadang-kadang ada yang pengen lihat langsung, datang Nyobain, langsung, gitu kan, mungkin nyobain langsung. mungkin gitu. Kalau Tapi secara online-nya, ya secara online Kita main di Shopee sama Instagram sekarang. Hmm. Kalau Shopee kita emang banyaknya justru dari Shopee. Oh, oke. Online-nya. Paling banyak dari situ. Shopee ya. Jadi nama untuk tokonya sendiri di Shopee Snack Cadas pakai Z. Snack disatukan Cadas. ya. Disatuin. Ya. Oke, snack cadas pakai Z ya. Nah, buat sobat Mia semua mungkin nih yang lagi nyari-nyari ya snack-snack terus yang suka pedes-pedesan Bener. nih, yang suka makanan-makanan pedes, bisa langsung kalian cari snack cadas di Shopee dan juga di Instagram. Sambil nugas biasanya kalau anak muda ya kan, anak gitu. muda yang masih kuliah tuh sambil nugas, sambil nonton drakor ya kan, Iya. sampai tamat ya. 1 sampai 40 episode ya kan, Iya. sambil ngemil. Terus kalau snack tuh apalagi yang kayak basaeng-basaengan gini tuh Nah. gak kerasa biasanya nyemilnya Nggak kerasa, Pak. udah sekarung Oh, gitu ya. Iya, habis sekarung ya. Oke, boleh. Silakan Silakan. tuh. Kalau untuk nyari offline-nya bisa lihat di Google. Kalau nyari jalannya itu di Hook Jalan Jalaprang nomor 81 Sukaluyu. Oh, Di situ. Jalan Tapi Jalaprang. di Google Maps juga sudah ada. Cari aja searching Snack Cadas. Snack Cadas. Snack cadas sudah langsung muncul ya di Iya, Google Maps ya. sudah, Oh, sudah. oke. Sip Oke. kalau gitu. Nah, sejauh ini berarti kan penerimaannya udah bagus nih. Cara maintainnya gimana sih? Untuk si rasanya misalnya Oh, QC. QC-nya kayak gimana gitu kan. Siapa Oh, yang iya. banyak terlibat mungkin ya di antara. Betul. Ah, Yugo. Produksi dia. ya kebanyakan kalau di lapangan itu saya. Jadi kita lihat dulu misalkan dari maintain rasa itu kita pastikan contohnya ruangan jangan ada bocor-bocor, jangan terlalu lembab. Yang terutama snack itu musuhnya sinar matahari. Jadi Jangan kena matahari langsung. jangan kena matahari langsung. Itu bisa dipastikan cepat expire lah. Oh, oke. Rasanya udah berubah gitu. Sudah ya? berubah. Jadi memang kita juga untuk packing semuanya itu pasti di ruangan tertutup dan kita pastikan tidak lembab. Itu yang kita pastikan. Berarti packing sendiri lah ya. Packing sendiri. Packing sendiri dan Vakum enggak sih. Karena contohnya kayak yang kripca itu apa ya? Kalau kena plastik takutnya nusuk kadang-kadang tuh. Jadi malah di packingan di jalan tuh malah suka bocor. Kalau misalkan kita vakum. Jadi memang kita saranin untuk sampai di tempat kalau untuk packingan kecil ya. Antara langsung dikonsumsi atau enggak dipindahin ke toples. Begitu. Kalau misalkan memang yang sudah packingan besar itu juga kita bisa untuk buat dinanti-nanti dari jenis plastiknya juga kita lebih tebal begitu. Kayak harus di tempat yang rapat aja ya. Itu tempat rapat, tertutup dan tidak lembab. Kalau kata bahasa Sundanya biar nggak tumi. Oh iya betul ya. Biar tidak lempes juga ya. Kalau buat Iya, hapek. tidak hapek. Iya, betul. Ya, ini sobatnya kalau nggak ngerti nanti ada translation. Iya. Oke. Ini berarti udah dibagi-bagi antara bro nih. Ya, antara Bro Yang- Irfan dan Bro Yugo udah bagi-bagi tugas nih. bagi-bagi tugas Ada, nih. sudah Gimana bagi-bagi tuh sih. pembagian tugasnya? Kalau
Gua biasanya bagian terima duit kok gua bagian Kelihatan. senangnya aja. Oh iya iya oke. Pantesan yang muka frustrasi itu dari dulu dari tadi ya. Udah di lapangan, bagian cari duitnya. Oke. Dari intonasinya Informasinya itu lebih berat, penuh tekanan gitu ya. Oke. dari ketawa Dan ketawanya lebih lepas dari Bro Irfan ya. Oke. Enggak lah, gimana? ya kita sama-sama lah, sama-sama senang lah. Kita senang. soalnya gini, gua ada gua ada bisa di bidang apa, dia jagonya di bidang apa. Iya. Jadi kita bagi sesuai ini bagian kita gitu loh. Oh, minat, bakat dan kemampuan berlaku di sini. Betul. Oh, oke, udah kayak ini ya, penerimaan mahasiswa baru ya. Oke. Udah ada SWOT analisis. Udah ada SWOT analisisnya. Di Lu awal. kuat di mana gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya gini, sejauh ini yang paling tinggi penjualannya tuh apa sih? Kalau sekarang keripik kaca Keripik kaca. nomor 1, Itu nomor keduanya 1. basreng, yang ketiganya itu biasa kerupuk mawar. Bantet. Mawar tuh ini bro. Iya, yang ini. Oh, ini. Kerupuk mawarnya boleh. Yang bantet ini loh. Oh, kerupuk yang bantet ya. Bantet. Ini ada daun jeruknya juga. Jadi nggak cuma pedas tapi ada segernya. Ada gitu. segernya dan wangi biasanya pas gitu digigit Wangi, ya. betul. Oke. Jualan ini juga kok sebelah kering gitu kok. Sebelah kering ada juga. Ada juga. Ini pertanyaan pribadi sebenarnya. Ini tidak ada kaitannya sama ini ya. Ini pertanyaan pribadi. Dia hobinya makan sama gua. Iya. Oh, aku mau makan Indomie. Enak. Oh iya, Campur cemilan kan ada beberapa cemilan tuh yang enak sama ini ya, makanan berkuah Makanan, ya. iya. Dan apalagi kita kan lekat sama budaya makan mie instan. Ya. Apalagi pas hujan gitu ya. Iya, harus ada kriuk-kriuknya Harus ada kan, kriuk-kriuknya. gitu. Soalnya kan itunya udah ada nih yang angetnya dari yang mie tadi ya. Hmm. Sebut saja mereknya itu lah ya. Yang Udah sampai semua. Nigeria tuh nomor 1. diklaim Dan diklaim judulnya aja itu yang masa punya Nigeria ya. nih game dong. Iya harusnya nih Gemi ya benar ya. Oke. Nah terus kalau misalnya gini, ketika ada barang yang, ada makanan yang tidak begitu laku, itu biasanya di periode kapan sih udah mulai kayaknya ini harus diapain ya? Kalau waktu itu sih kita untungnya pas awal kan kita udah riset, maksudnya kita nyobain nih keluarin berapa banyak varian. Nah ternyata pada nggak laku. Nah disitulah kita belajar. Oh oke. Jadi nggak langsung brek semua juga stoknya banyak nggak ya? Enggak sih, waktu itu kita cuma cobain satu-satu gitu. Karena kan kita retail dulu fokusnya nih di retail. Nah, setelah di retail ternyata kurang bagus, kita udah belajar nih. Oh ini nggak usah dimasukin lagi. Jadi kita sampai sekarang main yang rame aja gitu loh. Nah yang sepinya diapain tuh biasanya? Waktu itu karena udah nggak enak ya kita buang sih. Dibuang Iya, ya. Oke. Kita pasti juga nggak mungkin. Oh betul Iya. pasti udah. Tapi kalau 1 bulan kira-kira belum keluar itu barang boleh kita menampung. Masih 38. Ya. Masih oke, masih aman satu. Ya justru itu yang masih aman yang kita tampung kan. Oke. Kalau ngomongin soal ini kok, tadi kan ada 150 varian. Nah, kalau modal awalnya sendiri itu gimana tuh? Berapa tuh? Kalau modal awal sebenarnya kita mahal sama ini sih, renovasi toko awalnya. Oke. Tuh, mungkin dulu sekitar awal 50 ya. Sama tempat. Sama tempat. Oh oke. Sama tempat. Sama tempat ya. Dan ini kan stok barang. Oke. Tempat dan kelengkapannya ya. Betul. Kayak misalnya untuk simpen-simpen ini biar nggak cepat Gudang. apa ya kita soalnya. Nah. Oh bikin gudang juga ya? Ya gudang di toko sih. Iya. Jadi biar di displaynya tuh nggak kelihatan berantakan. Iya Ya. benar-benar. Orang juga jadi bingung ketika ada yang mau datang offline ya. Iya. Atau malah jadi bingung staffnya ya. Ketika ada yang mau Nyimpennya pesen di apa? mana? Nyimpennya di mana? Gitu. Kita lebih biar nggak berantakan sih. Jadi customer juga melihat di toko offline-nya tuh rapi. Bersih, rapi. Gila ya Mau kayak duduk. distro gitu ya. Cuma isinya basreng. Iya. Ada musik indie gitu. Oh, musiknya indie gitu ya, berbau senja. Menyeruput kopi dan memakan basreng. Ya, Cocok. Yo cocok nih orang bisnisnya. Cocok ya. Oke. Terus kalau misalnya di pasar ini lewat apa aja nih? Apakah WA keluarga gitu, grup WA keluarga? Kita menghindari keluarga. Mungkin dari Biar nggak banyak hoax. sebenarnya mancing aja sih. Oke, jadi lewat apa nih jalurnya nih? Itu sih kita promosinya pakai influencer. Oke. Gitu. Terus kita iklan Shopee, iklan Instagram. Oke. Itu juga sih kita pakai semua sih. Pakai semua ya. Nah, terus kalau misalnya influencer yang dipakai itu lebih ke
dominan mikro yang Bandung kan? Kalau kita pakainya sih sekarang ini ya, kita ada yang pakai yang besar juga sih. yang makronya Malah ada. kita banyak pakai makro, karena makro itu kita lihat lebih jangkauan luas. Oh iya Gitu. Karena kita awal butuh awareness yang besar dulu. betul. Nah setelah itu baru kita planning ke yang mikro gitu. Oke. Awalnya jangkauan yang luas dulu, nanti dipersempit makin kecil makin lucu ya. Ya betul. Karena kedepannya memang mau nge-branding si tokonya sendiri berarti kok atau gimana? Betul. Jadi kita karena brandingnya lewat toko dulu, nanti otomatis produk-produk yang di dalamnya akan keangkat sendiri sih. Oke. Jadi membesarkan toko biar nanti juga orang lihat sama ininya ya, produk-produknya Produknya akan keangkat sendiri pasti. Kedepannya akan ada mungkin goalsnya mau punya produksi sendiri atau Oh udah ada produksi. selain si Basreng Ada nanti makaroni terus macam-macam lah yang bisa kita produksi aja. Oh iya. Pokoknya yang kelihatan orang tuh bakal suka nih ya. Betul. Oke. Terus kalau case-nya sendiri lebih ke siapa nih tugasnya? Buat kayak ini kayaknya nggak cocok deh. nyicip nih. Para istri. Oh iya bini-bini. Oh iya. Tapi biasanya lebih peka kan kalau misalnya Iya. perempuan lebih peka Iya, sama iya. rasa. Oh, kita cowok sih lebih ya ini enak banget gitu. Jadi kita semuanya enak. gitu. Kalau cowok balik lagi ke money oriented. Ini bau cuan kalau nggak bau cuan ya. Iya. Dindus kayaknya cuan. Oke. Benar. Oke, jadi itu ya pembagian tugasnya ya. Oke. Tapi digaji nggak istrinya? Atau diberdaya aja ya? Dikasih basreng kan? Kasih bahasa udah demen. Sama nasi yang lupa. Oh iya. Habis Iya. dikasih bahasa soal olahraga. Gak langsung ngaji. Canda ya. Bagian ini jangan diedit. Dikat. Editing ya khusus. Terus kalau bisnis kayak gini tuh ya di dunia snack ini apa sih suka dukanya? Sukanya dulu deh. Ya kita kan suka makan ya. Oh iya. Bisa nyomot. Oh iya, sambil mikir apa lagi nyomot. Sambil ngebungkusin tuh kan nyomot gitu. Oh iya. Pantesan ini kok nggak 250 gram gitu ya. Ini kok 240 gram nih. Oke, jadi senang sambil ini juga ya. Sambil ya nyobain wah kayaknya Ya. ini enak nih, kita cobain dulu nih. Maksudnya dari supplier atau misalnya dari produsen atau misalkan kita buat sendiri pun karena suka ngulik sih, jadi kayak yang coba kita buat ini ya, hasilnya contohnya itu basreng kribo itu. Oke. Ya, itu kita senang banget, ternyata masyarakat pun responnya bagus gitu. Jadi Anda ini sudah mewakili masyarakat. Leader. Dilihat dari Penerimaan. dari cuannya. Iya. Dan ternyata responnya oke, kita Responnya seperti itu, oke. wah senang banget. Senang banget ya. Duka ini ya. Dukanya ya ketika gini loh, kita bayar iklan dan nggak tahu feedbacknya dapat duit berapa. Nah itu pasti semua ngalamin yang pengusaha ya. Ya, betul. Jadi jangan drop di situ ya. Maksudnya Jangan. jangan ngerasa aduh ini kok belum ada yang datang gitu ya, belum ada. Terus gadain aja pokoknya. Hmm. Gadain dan iklan gitu. Sambil evaluasi. Selalu Gitu. mengevaluasi. Selalu analisa, selalu evaluasi progres yang dibuat lah. Gitu. Oke. Jadi dukanya ketika itu ya. Asa iklan Oh iya itu konten. kita tegang. Asal lambung naik nih. Iya, asal lambung naik. Gitu. Tapi itu kayaknya benar semua pengusaha deh pernah ngerasain yang namanya iklan tuh kok kayaknya nggak mengena ya gitu ya. Betul. Nah itu di riset sendiri iklannya. Kalau jadi kita analisa sendiri sih iklan ini kata kuncinya udah oke belum, dari gambar kita udah bagus. Wih, keren. Gimana nih? Iya. Dari fotografi ini sampai gua aja sempat foto produk udah 2 kali kita. Karena dari foto produk pertama kurang oke, kita buat yang lebih menarik dan unik tepatnya. Karena kita lihat tuh pelajari pesaing kayak gimana, kita bikin yang unik gitu. Produknya murah tapi di packagingnya juga nggak murahan ya, maksudnya untuk konten juga serius ya. Harus serius. Ya, betul. Karena kalau makanan juga kan kita ngelihatnya tuh benar-benar visualisasinya juga kan. Benar. Mau kelihatan enak atau enggaknya, gurih atau enggaknya kan benar-benar harus bisa memvisualisasikan gitu. Iya, betul. Kayak cabenya harus kita kasih lihat nih, menarik nih cabenya kelihatan nih kayak sampai kerasa kepedesan gitu orang lihat kan. Nah, gitu. Oke. Nah, itu konsep-konsepnya kalau misalnya bikin konten tuh dari siapa tuh biasanya? Iya. Jadi Tim kreatif kalau ya. kreatifnya lebih ke
Ke depan ini. Jadi apa ya? Saya juga ngeliat bahwa kreatifnya dapat. Tapi kita juga ada tim kreatif lain juga ngasih masukan sana sini begitu. Jadi ada brainstorming juga ya. Ada harus ada ya. Karena ide juga kadang kan kita mentok ya. Betul. Mungkin teman-teman lain gitu ya yang ada di Snack Cadas itu, wah ternyata gue belum kepikiran ke situ tuh gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal tim, berarti sejauh ini yang terlibat di bisnis ini sendiri ada berapa orang nih kok? Berapa ya? Tim apa nih? Tim produksi ada berapa Ada nih? tim produksi 3 orang, Tiga. 3 orang. Tim packaging Packaging. itu 4. Toko. Satu lagi toko 2 orang. 2 orang. Berapa tuh? 9. Ya 9. Tim desain juga ada sih. Tim desain satu ada. orang. Oh, ada juga. Satu orang ada tim desain. 10. Jadi kadang-kadang juga yang dari kita juga banyak nanya juga ke ke staff-staff lainnya, contohnya dari packaging, lu ada ini gimana nih anaknya untuk fotonya kira-kira gimana. Jadi bukan hanya tim kreatif saja yang di dalam itu tuh. Betul. Jadi ada juga dari tim packaging, kayaknya nanti kalau foto mendingan kayak gini kayak gitu. Jadi masukan kita tetap ambil dari semua. Soalnya kadang-kadang stuck ya, biasa ngerjain satu hal juga ada titik di mana dia juga aduh kok kayaknya titik jenuh, betul ya. Kayak kita nih sering bawain acara BPJS. Kadang kita ngomongnya suka ngaco loh gitu. Sudah kesana sini. Ngomongnya kok jadi kesana kesini ya gitu. Seperti sekarang ini ya. Tidak. Itu titipan hati ya. Ya, ini titipan hati aja sih. Ada sih tiba-tiba ya lompat ke sana sini. Tapi tergantung siapa yang dihadapi dan memang ini masih pagi lah ya. Kita syutingnya, jadi kita juga belum bego-bego amat sih. Biasanya kalau kita syuting sore ya, Udah, drop. jadi udah drop posisi otak kita tuh ada betul gitu. Apalagi kalau bintang tamunya nggak bisa cair juga. Ini di Ini kok dicoret semua? Tolong disensor ini ya. Wah, ini kalau ada narasumbernya. Tapi sejauh ini kan narasumber kita cair semua. Cair semua, betul. Ya kan? Langsung. Nah, sejauh ini omset yang yang didapat itu paling besar itu sampai berapa sih untuk Snack Cadas? Jadi sebenarnya omset ini kita aja masih merangkak sih ya. Merangkak gini, dan artian kita kan mulai online dari bulan Juni. Oke. Itu omset pertama tuh Jangan 3 tertipu ya. 3 Ini juta. omsetnya gede. Ya, 3 juta. 3 juta. Iyalah, kita baru mulai ya 3 juta. Tapi naik, jadi bulan berikutnya naik ke 9 juta, lalu ke 30, ke 60, dan kita top waktu di bulan 10 tuh 100 juta. Snack loh ya, ini kan Iya. sesuatu yang memang bukan pokok ya, sebenarnya bukan sesuatu yang pokok, tapi memang penting sih sebetulnya kan buat temen makan gitu kan. Betul. Sampai 100 juta loh, emosi ya. Dan itu masih awal. Iya. Betul. Masih ada kesempatan untuk terus-terusan berkembang. Betul. Gitu kan. Dan itu juga, kalau itu kan masih di bagian retail ya. Itu hanya retail sih. Retail. Belum, kita kan memang planningnya mengembangkan sampai ke tingkat distribusi, reseller juga, produksi. Itu kita belum masuk tahun kemarin. Oh, oke. Jadi tahun ini kita emang bikin dasar, yaitu yang lebih kuat untuk kita bisa main distribusi dan juga produksi gitu sih. Oke, jadi dari hulu ke hilirnya ya nanti. Harus hulu hilir. Oke. Harus. Biar ke grab semua. Biar ke grab semuanya ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal produk pasti kan kaitannya sama harga nih. Kalau harganya sendiri itu berkisar dari berapa sampai berapa sih? Dan Sebenarnya kita jual sangat murah loh. Wow. Kita jual sangat murah. Wow. Seneng ya. Enggak, produk kita tidak murahan. Oh, iya. Harganya sih boleh murah lah ya. Iya, tapi bersaing. Bersaing. Rasa banyak yang udah apa sih namanya? Respon. Sama orang jadi apa tuh ketagihan. Iya, Ada yang seperti itu. iya, Karena iya, produk respon kita bagus. banyak repeat ordernya. Repeat ordernya tinggi. Repeat ordernya tinggi sekali sih. Oh, oke. Gitu. Nah, harganya kisaran berapa nih kayak Kita misalnya ini? dari 3.000-an sampai Per apa tuh 3.000-an tuh? bungkus. Oh, iya. Ada bungkus kecil gini itu buat yang mau nyemil-nyemil cantik ya, cantik banget ya. Oh, Cantik iya. banget. Biasanya yang 3.000-an itu gue pengen nyobain ini nih. Ya. Tapi pengen nyobain ini juga, tapi nggak mau banyak-banyak. Oh iya, itu yang kita- single size Iya, ya. kita siapin. Ada yang party size ya. Ada partisan juga ada. Jadi misalnya sambil main gaple, capsa gitu ya. Oke, ini capsa. Ketawa. Ya, ini sambil mancing sih sebenarnya. Gue nggak ngerti.
Oke, jadi ini memang ada sampai paling gede itu dalam satu packing itu berapa nih? 250 gram sih. 250 Itu gram. harga paling mahalnya cuma 20.000. 20.000 aja ya. Jadi kalau lu bawa 100.000 ke toko kita tuh lu kayak orang kaya udah dapet tua besar Oke. kayak gitu. Sultan ya. Ya udah jadi sultan tuh. Benar-benar. Gak usah flexing. Flexingnya pakai bahasa Indonesia. Iya, benar. Dan ini tuh apa cara memilih suppliernya gimana sih? Mungkin dilihat dari tadi ya, yang satu dia lengkap, terus Manual tuh jalan datang kemana? Oh iya gitu. dong. Ya kita ke beberapa tempat kita searching, terus kita tanya-tanya bisa di supplier atau gimana continue-nya gimana gitu. Nah dari situ pun beberapa ada yang gugur, ada yang kita eliminasi juga, sampai akhirnya kita udah ketemu yang benar-benar cocok gitu. Yang berjalan sampai sekarang lah ya. Betul. Oke. Dan itu tuh nggak mudah ya, maksudnya ketika cari satu produk yang memang cocok buat bisnis kitanya, tapi diterima sama si konsumennya juga gitu. Iya. Dan itu berapa lama kita? 3 bulan ya? 3 bulanan ada. Narik nafasnya dalam banget, coba gimana? Lebih lagi, kita kan buka bulan Maret tahun 2021 ya. Dari sebelumnya kita udah. Sebelumnya udah. 2019 2020-nya ya? Iya, 2020-nya itu kita udah Oh lagi kencengnya awal pandemi ya? Ya. kita tuh nyari-nyari tuh kesana kesini itu berapa bulan kayak gitu terus Waktu itu padahal lagi musim tuh masker sama hand sanitizer. Kita nyarinya basreng. Menambah imun. Oke, menambah imun sih. Iya. kadang-kadang juga ya itu kenapa kita juga sediain di size 3.000 itu pas kita R&D cari-cari supplier tuh kita minimal harus beli 1 kilo, minimal harus beli 500 gram. Berempatilah lah ya jadinya. Kita ngabisin siapa gitu loh. Benar. Nanti lama-lama bisa diare gitu. Iya. Kalau kebanyakan yang pedesnya. Bisa satu Oke. item banyak banget 1 kilo minimal, cuman ya itu masih kita coba juga. Ternyata oke, ternyata enggak. Nah dari situ kita buat ya udah 3.000 nih. Oke, buat orang kali aja mau ada reseller nih pengen nyobain dulu, nah kita sediain untuk 3.000-an itu. Oh, oke. Iya. Terus emang iya. Enggak, silakan. Ladies first. Aduh. Nah, ini kan dijualnya juga udah ada offline sama online-nya sendiri ya kok. Nah, kalau sejauh ini yang banyak beli itu dari wilayah mana aja? Rata sih ya, malah Bandung pun ada gitu. Bandung, terus luar pulau ada Kalimantan, Sumatera sih lengkap ya, kita nasional lah, nasional Indonesia ada semua. Oh iya, sampai luar pulau pun banyak ya. Banyak. Yang gue bingung di Bandung sih, Bandung tuh suganya cemilan juga sih. Sebetulnya ya. Pada belanja juga gitu. Iya. Tapi emang ternyata itulah ternyata snacknya disukain juga sama Bandung, warga Bandung cocok juga gitu. Pada Bandung tuh lebih ini ya, sensitivitas akan rasanya kan Rasanya lebih tinggi kuat, ya. Betul. Kalau rasanya kurang, misalnya untuk warga Bandung biasanya nggak akan begitu laku ya. Betul. Sampai repeat order. Apalagi repeat order tuh udah kayak juara Liga Champion gitu ya. Jadi memang ini R&D-nya jalan banget ya. Oke. Sambil bawa nasi nggak tiap kali ke supplier? Oh enggak, kita kenyangan. Sambil bawa nasi, cobain dulu. Oke. Nah, terus kalau pangsa pasar kan udah nasional nih, tapi paling tinggi tetap di daerah Bandung kah atau di luar? Jawa Barat sih ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat sih. Oh, Jawa Barat yang paling tinggi. Mungkin ininya ya, ongkirnya kali. Ya kan ongkir murah gitu kan, ya gratis ongkir pula. Oh iya, gratis ongkirnya dimanfaatkan ya. Iya, betul. Sama ini juga mungkin lidahnya orang Jawa Barat kan lebih suka kayak makanan-makanan yang pedes asin Betul. gurih Iya, juga, benar, kayak gitu juga ya. Betul. Jadi memang tipikalnya begitu ya. Iya. Punya di situ. Nah kalau tadi kan ngomongin soal yang reseller sendiri, kok kan kedepannya kan ada reseller. Nah tapi sejauh ini udah ada. Ada juga. Jadi kita biasa lewat admin WhatsApp kita itu kontak terus tapi emang belum banyak kalau sekarang karena emang kita belum fokus ke kita buka reseller loh, kita belum sih gitu. Cuma kalau ada yang mau pasti kita layanin gitu loh. Oke. Sejauh ini tapi sempat didata nggak sih udah ada berapa resellernya? Resellernya jadi kalau gue lihat tuh baru reseller yang kayak gue mau cobain jual ini dulu nih gitu. Oke. Nah, tapi untuk ke depan ya gue pengen bikin program yang lebih detail lagi, kayak misalkan
mau dropshipper kita kasih materi-materinya, terus reseller kita masih materi foto-fotonya juga. Jadi kayak mau jualan itu udah tinggal upload. Udah tinggal ini jualan, aja ya, gitu. tinggal jualan detik udah Betul, gitu ya. betul. Kalau untuk kayak minimum ordernya sendiri ada nggak? Kalau kita dari sekilo aja udah kita kasih harga yang bagus. Harga bagus. Jadi emang kita targetnya karena di luaran itu banyak banget yang jual bal-balan gitu. Harus minimal beli 5 kilo, 10 kilo gitu. Iya, benar. Kalau kita sih sekilo aja karena dari sekilo itu juga orang bisa, yang penting repeat ordernya cepet gitu. Iya. Biar muter uangnya. Perputaran. Dan modal yang diperlukan nggak terlalu besar kan. Betul. Itu membantu juga sih. Jadi kalau yang mau usaha membangun PD. Iya. Gue bisa nih, ya udahlah, gue pede lah, ambil sekilo dulu lah, ini sekilo daripada ini 5 kilo kayak gitu. Tahunya Jadi nggak laku ya, di pasarnya dia gitu ya. Jangan sampai, maksudnya kita juga mau membuat mudah bagi customer kita kalau mau dijual ulang, mau jadi reseller, mereka pun mudah begitu. Jadi tidak banyak. memberatkan di awal Betul, juga betul, ya. betul. Jadi mereka juga bisa lebih ya udah explore dulu deh, cobain dulu Explore. dari sedikit demi sedikit gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal jualan kan pasti kita tuh ngomongin juga soal keunggulan dari si produknya itu sendiri. Nah, kalau dari Koko sendiri, kalau keunggulan dari si produknya itu ada apa aja? Keunggulan sih kita kalau harga kita bersaing banget sih pasaran, bersaing banget. Terus juga dari rasa, nah karena kita itu ini lidahnya pemilih sih. Jadi kalau yang kita aku ini kurang kayak gini ya, kita nggak berani masukin di dalam lini produk kita gitu. Jadi kita kurasi lah si produk-produk yang masuk ke kita tuh supaya oke dari segi rasanya, terus kualitasnya itu kita perhatiin banget lah. Termasuk kontinuitas stoknya ya, akan Itu selalu harus. ada. Jadi kalau misalnya orang lagi cari di marketplace juga nggak usah nanya, Kak ini ready? Iya. Pasti ready. Pasti ready, Pasti betul. ready. Oke. Terus, nah paling banyak ada yang pesan sampai berapa banyak? Kalau mungkin lebih banyak kalau tuh berapa ya gue ya, sampai Satu dus gede. satu dus 10 kilo 10 itu kiloan. sempat. Oh, Tapi itu iya. retail bukan reseller. Oh iya? Dusnya kayak pesannya Nggak ngerti, gue juga tuh gimana dia mau makan mau kayaknya lebaran, mau bagi-bagi sih lebaran kan. duluan kayaknya. Ini buat bagi-bagi sih. Soalnya emang kita waktu itu kebetulan gue juga ada di bagian packagingnya, gue lihat wah gila enak banget ini, gimana itu sampai dus pun kita modif segala macam biar aman gitu Biar gitu. aman nggak rusak ya. Iya. Nah, Terus jangan sampai ada dus tiba-tiba ada pinggirnya nongol dikit kan, itu takutnya pas lagi di kargo ada kayak gimana Betul. kepisah kayak gitu. Jadi itu 10 kilo ada. Terus yang mau jualan juga ada waktu itu sempat ada mau jualan banyak banget ya, satu dus gede juga, cuman sama kita juga udah dia kontak duluan, kayak ini kita mau coba jualan di warung saya gitu. Sama kita tuh ya udah mau pakai yang berapa gram nih beratnya, contohnya mau yang 1 onan 100 graman. Sama kita udah kita siapin nih, oke ini 100 ya alhamdulillah lancar gitu. Oke. Jadi itu tuh yang harus di-maintain kayak gitu ya. Customer service. Customer service. Jadi after sales-nya juga jalan ya. Oke. Itu dikirim kemana kok 10 kilo? Wah, itu kemana ya? Itu luar pulau udah kayaknya. Ada yang waktu itu Jakarta sama luar pulau. Iya. Jakarta luar pulau juga ada. Jadi ya buat yang di luar pulau atau di luar Bandung ya, jangan khawatir ya. Satu, stoknya selalu ada. Packagingnya berarti dijamin aman ya. Kita kardus kalau ini. Kalau terutama orderan yang besar itu kita pasti lengkapin satu bubble wrap, kedua kardus. Kalau orderan Jadi besar double protection ya. Betul. Double protection. Soalnya kalau yang namanya di kargo ya gitu, atau misalnya di ekspedisi ya mau tidak mau dia akan tertumpuk dengan barang lain. Kita nggak gitu tahu kan. bagaimana cara menghandle orang-orang kargonya tuh gimana menghandle Betul. barangnya begitu. Iya. Jadi kita sebaik mungkin ini udah aman nih gitu. Betul. Sampai pengiriman aman. Jadi tidak kecewa ya si customer Ya, ini ya benar, gitu. benar. Apalagi yang udah repeat kan kita juga ada rasa Iya. yang lebih ya buat Ya, tanggung jawab sama barang kita gitu. Benar. Apalagi makanan yang ya ini kan mudah hancur lah ya. Iya. Iya. Oke. Terus timnya kan tadi ada sampai 10 nih. Ada rencana nambah lagi nggak? Tokonya ya, offline tokonya. ya. Mungkin kalau offline kita nanti dulu kita nunggu si pandemi ini biar pulih dulu sih. Nah karena itu kita
fokusin main di online dulu aja. Gitu. Karena online pun masih banyak yang perlu digarap sih. Iya. Dan itu belum termaksimalkan sebetulnya. Belum maksimal. Oke. Jadi masih banyak ruang gitu ya untuk tim ini juga sambil berkembang lah ya. Betul. Oke. Udah mulai ngembangin mungkin ke TikToknya kok atau TikTok kita ada juga sih. TikTok ada juga. Cuma memang kalau TikTok kita belum open TikTok Shop. Oke. Belum open. Jadi lebih ke apa nih TikToknya nih? Lebih ke Apakah Bro Irfan yang lebih juga? Atau Bro Yugon yang malah gitu kan? Tadi tampilan awal tuh udah garang gitu. Tapi itu keren sih. Keren. Itu bisa jadi. Dia tampilannya dua-duanya udah garang, tapi kan joget berdua tuh kayaknya gila gitu. Belum ada ya. FYP. Oh jangan deh. boleh juga Langsung nyenggol aja gimana kita bikin lah. Tapi sekarang orang-orang tuh lebih cenderung mencari yang unik kan sebetulnya. Betul. Gitu. Ya kan tampilannya udah tampilan motoris, yang satu udah tampilan anak band dengan tatonya. Tiba-tiba joget-joget lucu gitu kan. Ini apa sih sebenarnya gitu kan? Jangan kalah sama Tante Lala ya. Oh benar. Nah. Oke. Terus kalau misalnya pernah dikomplain nggak sih karena sesuatu hal lah ya? Oh pastilah kalau nggak online tuh kan kita berurusan sama selera orang ya. Betul. Nah selera orang tuh kita masing-masing orang punya masing-masing selera kan. Betul. Jadi adalah pasti yang bilang, aduh ini kok kayaknya kurang gurih, kurang pedas atau apa, udah pasti ada. Dari tekstur pun kita pernah dikomplain. Cuma emang kadang sense-nya orang ketika dia kriuk dan yang kriuk kan beda-beda ya. Betul. Gitu. Karena emang kita make sure pastikan sebelum dikirim itu emang masih kriuk, masih oke gitu dan belum expired gitu. Kita pastikan sih. Sangat subjektif lah ya kalau masalah. Kalau selera subjektif banget. Gitu. Dan apa ya? Dulu tuh pasti balik lagi ke pengiriman ke kargo. Iya, Balik lagi situ. benar. Jadi kadang-kadang kita kan ada jual tempe juga. Keripik tempe. Khas Bandung banget ya. Iya, Iya, nah itu nyampe rawon. customer pernah hancur. Sampai customer dari situ kita jadi abon. Abon tempe. Nah, dari situ kita juga belajar, oh yaudah kalau gitu kita nggak bisa ngontrol nih kargo seperti apa. Iya. Yang bisa kita kontrol ya packingan kita, jadi kita maksimalin dari kitanya sendiri dulu gitu. Kalau memang ya semenjak kita perbaiki dari kitanya sudah berkurang dan dari gue sih nggak pernah lihat masalah hancur lagi ya. Betul. Masalah hancur lagi. Jadi diminimalisir tuh memang betul-betul dari packing ya. Dan itu pun berhasil gitu. Oh ternyata komplainan tuh masalah barang hancur tuh berkurang kok, nggak ada kok kayak gitu dari promo hari ini. Oke. Karena emang kalau misalnya barang-barang itu kalau dari kitanya udah dipastikan bagus packagingnya apa-apa, bener sih kita tuh nggak pernah tahu. Pakai stiker misalnya jarak jauh tuh harus ada ini kan stiker fragile. Iya. Ya tetap aja lah ya, kita nggak tahu di perjalanan seperti apa. Iya, bener. Ada videonya tuh. Dikiranya baju, isinya baju kan. Itu keripik tempe. Jadi abon. Kalau keripik kaca masih mending ya, karena memang dia bentuknya kan kecil-kecil. Jadi beling lah. Jadi beling. Jadi beling. Kalau tajam deh. Jadi debus. Oke, tapi itu masih mending ya kalau misalnya memang si customer tuh ini ya, dia komplain itu karena si barangnya makanannya hancur gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak sih nemuin dalam marketplace-nya itu ya, store-nya, ketika dia itu mengkomplain bahwa kurirnya nggak ramah bintang 1. Hey, halo. Kita bukan jasa ekspedisi. Siap, kamu tuh ngerti nggak sih gitu? Itu pihak ketiga itu pernah nggak sih kayak gitu? Ada muncul? Nggak pernah sih ya. Nggak pernah ya? Jangan ya. Oke. Ya benar, jangan sampai pernah ya. Soalnya ada beberapa orang yang mungkin belum teredukasi bahwa apalagi yang COD gitu ya. Iya, bener suka. Ini nggak sesuai. Ya nggak tahu orang order kan gitu ya. Soalnya abangnya nggak ganteng gitu kan. Nah, ya maksudnya ya gimana lagi gitu kan. Untuk ke klinik estetik itu nggak cukup dengan gaji saya sekarang gitu. Kualitas produk bagus, abangnya judes itu apa hubungannya kan sama si tokonya gitu sebenarnya. Nah, jadi buat soalnya semua kita mau menekankan ya, ada pihak ketiga ya ketika berjualan itu ya itu agar bisa ditindaklanjuti kalau ada penilaian buruk atas pihak ketiga gitu ya. Ketidakpuasan tersebut kan harusnya bukan ke toko ya, itu bisa dicek baik-baik, betul nggak Kak Silvi? Iya, soalnya kan emang udah beda juga ranahnya mungkin karena kan setiap toko itu pasti kan
pengirimannya juga melalui jasa ekspedisi. Kalau misalkan mungkin mau komplain juga, itu mungkin ke jasa ekspedisinya, jangan betul. ke tokonya. Dan mungkin juga lebih hati-hati dalam nanti itu mereview si produknya juga, Betul. gitu. Kalau bisa kan ada WA-nya, ada apanya, mungkin lebih baik cross check dulu, Cross check dulu, gitu. betul. Daripada ngasih penilaian yang Penilaian jelek, kan kasihan juga si Yang tokonya. kurang bijak itu kan mengganggu performa ya. Heeh, si tokonya itu betul. sendiri, karena kan kita juga udah ngembangin si tokonya itu susah-susah ya, Pak, Iya. ya, menjaga reviewnya Betul. tuh buat bagus itu kan susah juga. Produknya sih oke, rasanya enak, tapi kurirnya judes cuma bintang 1 lah. Iya, iya. Kalau beli basreng pasti foto gundam-gundamnya ini ada cacat. Oh iya. Iya, ada yang begitu. Ada yang begitu, betul. Belinya apa, yang di reviewnya apa? Benar, jadilah customer yang bijak. Jadi Sobat Mea juga jangan khawatir kalau misalnya jualan, nggak usah takut dengan penilaian seperti itu, karena itu juga penilaian bisa dikecualikan ya oleh pihak marketplace ya. Iya, benar. Kalau tidak kalau dinilai tidak masuk akal ya, tidak Benar. berhubungan. Sama untuk ini mungkin sekarang ya. Tadi kan udah ngomongin perjalanannya sendiri nih dari Snack Cadasnya. Kalau untuk ngembangin si bisnisnya sendiri ini kedepannya tuh mau apa aja nih yang dikembangin, ke arah mana? Ngembangin sih kita ya pertama kita kuatin di produksi ya. Oke. Di saat ini gue curhat ya, saat minyak goreng ini langka dan mahal ya. Oh iya. Betul. Tapi ini sih kita akan tetap cobain yang terbaik untuk produksi, dan itu juga kita ngembangin dari segi sistem resellernya nanti kita kembangin lagi gitu. Nah dari situ kan kita juga akan lihat memperluas si marketnya ini lebih besar lagi gitu. Oke. Tapi memang kendala ini ya untuk di produksi yang berbau makanan, apalagi melibatkan minyak goreng, sekarang itu lagi pada ngejerit ya. Wah gila, kasihan. Gua ada beberapa teman produsen pun yang emang dia pun susah nemuin minyak untuk menggoreng. Dan dia tuh produsen besar. Produsen besar. Dia pun Buktinya kuintal loh, berapa kuintal untuk sekali goreng tuh gitu. Itu Padahal dia butuh banget buat produksi pun harian ya gitu. harian betul. Basis daily basis gitu kan, dia juga kalau sekalinya si stoknya nggak ada, dia juga bingung ya mau cari kemana. Betul. Sedangkan kalau misalnya mau cari daerah lain, ada nih yang beda kotanya, pengaruhnya kan sama cost ya. Kosnya lebih tinggi jauh. Otomatis nantinya ke harga. Harga lagi naik. Ya. Oke. Ya semoga lah ya. Semoga Dari podcast kita ini gitu ya. Mewakili. Jadi lu marah aja gitu. Kita kan nggak ngarep apa-apa ya, aja gitu kan. Monitor. Tukang tahu jawab. Kan kalau tahu gejrot nggak kepengaruh orang nggak pakai ini. Oh pengaruh. Tahunya doang. doang. Iya. Tahunya. Dia juga naik harga bingung tuh. Bingung. Bener. Makannya apa? Gorengan kan? Iya, Makanya makan gorengan. Bener. Ah. Gorengan sama kopi, gitu kan, aduh gitu ya, cocok banget. Oke, terus kalau misalnya itu kan bakal dikembangkan itu dari proses hulu ke hilirnya lah untuk bisnisnya ya. Nah, terus kalau misalnya tantangan selama ini gitu ya, selama menuju ke situ ya, itu apa aja sih? Tantangannya pertama sih memang kita perlu jeli sih, kayak misalnya kita kan keluarin biaya-biaya kayak dari ads setiap bulan, terus operasional dan lain-lain gitu. Lemburan. Nah, kita pernah waktu itu waktu tanggal berapa sih Bu? Yang 1, 22. yang dua-dua deh kayaknya. Dua-dua ya. Angka kembar ya. Kita 3.000 pesanan dalam satu hari itu. 3.000 pesanan ya? 3.000 pesanan satu Dan hari. satu orang yang pesan itu bisa lebih dari beberapa produk ya? Pasti lebih. Oh, oke. Soalnya nggak mungkin beli yang cuma 3.000. Satu. promo. Oh iya. Satu doang. Tapi banyak ya, ada yang kayak gitu, beli satu doang tuh ada gitu. Dikirim ke Bandung. Kan free ongkir. Ongkir. Minimal belanjanya 0 kan? Iya sih. Oh iya. Sedih Dan gitu. itu emang kita hektik banget. Hektik ya, pas lagi 22 itu ya? Sampai jam 9, jam 10 malam gitu. Oh, oke. Dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Demi pecinta snack cadas. Oke, jangan sampai kecewa ya. Kalau udah ada yang menggigil butuh snack cadas, udah direhab berapa kali dia tetap butuh ini gitu kan. Sakau basreng ya. Oke. Buat menemani isomannya. Menemani isoman ada loh ya. Saya. Iya. Oh iya, betul. Kebetulan sudah S1 apa S2? S1. S1 coffee ya. Selamat. Betul. Iya, bro tuh udah pada divaksin.
Sudah. Dan apakah sudah pernah Sudah magister juga ya. Magister ya. Oke, S2 minimal nih. Oke, minimal S2 kok kita. Oke, siap. Jadi udah siap tempur, antibody juga udah meningkat ya. Sudah. Oke. Terus kalau misalnya untuk di toko sendiri itu yang dipajang semuanya gitu, semua jenis produk, Semua sih ada Semua ya? pajang. semua yang dipajang ya. Jadi nggak ada yang misalnya di gudangnya tuh belum dikeluarin dulu langsung Enggak stok sih, gitu. enggak ya. Enggak sih, kita usahain misalkan tinggal 1 kilo nih. Mhm. Telepon datang barangnya, Oh. datang barangnya. Tapi biasanya kayak misalkan oke, besok nih kayaknya butuh ini karena tinggal 1 kilo, ada yang tinggal 2 kilo, jadi biar sekalian nanti ambil dari gudangnya begitu. Oh, oke. Harus dilihat gue ya. Lihat ini. Ada stok, restoknya juga, ya. sama kualitas si produknya juga. Betul. Gitu. Ada nggak sih? Substitusi, ya. Bener ada ini nggak? Kalau misalnya supplier yang udah jalan, awalnya ini bagus nih kualitasnya. Nah di tengah-tengah kok kayak nurun nih kualitasnya nih. Ya, belum sih untungnya. Awalnya bagus ya. Yang Awalnya bagus yang ya. ada tuh apa ya? Apa sih? Exchange ya. Kayak misalkan ini tuh lagi lama nih, waktu itu pas baru tahun musim hujan. Jadi kayak contoh keripik kaca nih, kan butuh dijemur tuh. Oh, Nah, oke. itu Ya. si produsen ini tuh mungkin di lokasi pabriknya tuh sering hujan. Jadi kita mau ngambil barang tuh susah banget. Jadi kita ngambil yang kembarannya kayak gitu. Tapi kualitasnya masih Kualitasnya sama, cuman memang ada perbedaan harga dikit waktu itu. Ya. Cuma tapi dari rasa, dari kualitas itu sama sebenarnya. Itu juga PR ya. Kalau misalnya ada apa dari supplier memang si produknya sendiri butuh dari kan alam kita nggak bisa ngatur ya, gitu kan. Ya. Hujan terus tiba-tiba jadi bantet gitu kan. Rasanya gitu kan. Keripik kaca tuh cuy gitu. Ini kok cuy banget. Iya, oke. Permen. Jadi kalau misalnya dari bisnisnya sendiri sekarang udah bisa ngasilin apa aja nih? Selain bisa membiayai semua operasional ya. Apa ya? Apakah menghasilkan? Hasil kebahagiaan. Dan itu tidak ternilai ya. Happy tummy kita. Happy tummy. Pantesan pakai bantal terus ya. Happy tummy. Happy tummy-nya ditunjukin dong kayak saya. Terlalu happy nih, terlalu happy. Very happy. Very happy. Oke, jadi udah bisa mungkin jadi aset lagi kah atau misalnya lebih nambah ke stoknya kah gitu? Nah, kalau kita sih emang masukin ke perputaran lagi sih. Hmm. Kita emang sama ini belum ngambil dari keuntungan usaha dan juga semua kita puterin lagi untuk pengembangan, kayak mau bikin basreng itu kita nambah stok bahan-bahan, terus tambah mesin untuk produksi gitu kan, tuh kita alarin ke sana sih. Minyak. Untuk kedua kalinya ya. Curhat. Ya. Tapi curhat pengusaha memang ya, wajar dong. Ya. Karena itu terkait sama produksi. Nah, kalau si mesin produksinya sendiri itu tuh udah dibeli berarti kan? Masa ngutang? Iya. Pay later. Enggak ada teman-teman pay later ya. Kalau kita ada ya. Ada Benar. kalau kita. Udah gitu pakai SKTM, surat tidak mampu kalau kita ya. Nah, itu si mesinnya sampai ada berapa sekarang? Berapa gua? Di apa nih, produksi atau packaging? Untuk Atau total? Total mungkin Total ya. kalau Untuk dari produksi dulu deh. Produksi itu berapa ya? Mesin potong tuh ada 2 mesin potong tuh. Terus juga yang lainnya kayak contohnya freezer. Terus itu juga kompor juga kita masuknya juga ya apa ya? Tools Juga ya kayak gitu. Cuman kalau dari produksi seperti itu, kalau dari packaging atau misalkan offline itu juga kita ada mesin buat seal nge-seal. Iya. Mesin potong, terus juga ya sisanya timbangan kayak gitu. Oke. Tapi kalau ya dari situ kita juga bisa ngeliat, oh ternyata untuk motong nih kemarin kita belinya yang manual. Tapi pas ya. lihat, oh ada yang otomatis nih, pas kita lihat juga bisa lebih cepat dari pemotongan begitu. Waktu lebih efisien. Efisien Ya. lebih. Jadi bisa lebih cepat dan si staff juga bisa ngerjain yang lainnya ya. Benar. Soalnya itu juga tricky ya kalau misalnya masalah packaging ya gitu. Packaging Pasti. gitu. Betul. Oke, terus kalau misalnya apa ya? Yang paling nyebelin tuh kalau apa sih dalam menjalankan bisnis ini? Apa ya? Ketika kayaknya gemes gitu. Kenapa ya gitu?
rekening habis. Buat modal. Apa ya kalau itu? Kalau gemes sih kayaknya kayak ini ya, kemarin kita pas orderannya banyak tuh yang 3.000 itu kan. Terus gue lihat anjir nggak beres-beres nih orderan nih. Kita kerjain Tapi tuh nggak bisa habis. tapi kesal seneng ya. Kalau sana, iya. Itu nggak bisa habis sampai 5 hari loh kita ngerjain tuh. Soalnya 3.000 ya. Iya. Kebayang. Itu semua tim turun atau Udah turun sampai semuanya ikut ngurusin gitu. Tapi emang nggak kekejar, sampai akhirnya pun kita dapat penilaian apa ya, waktu packingnya kelamaan dari Shopee tuh. Oh, oke. Gitu. Karena memang ukurannya kan beda-beda juga ya, yang pesennya ada yang sekian gitu ya. harus teliti juga. Daripada Teliti. ya ada yang pesennya banyak, kekirimnya yang sedikit gitu ya. Nah, Itu yang lebih fatal. Dan kita juga kayak mikir dari yang promo-promo sebelumnya tuh, wah kita bisa nih kayak handle. Ternyata kemarin jebret langsung kayak gitu. Membludak ya. Iya, jadi di luar kayak perkiraan ya. gimana nih kayak gini. Kita pakai sistem yang kemarin, wah nggak bisa kita rombak lagi sistem lagi. Oh ternyata butuh orang lagi, butuh lembur lagi kayak gitu. Jadi di sana jadi belajar juga kitanya. Wah ternyata kedepannya harus seperti ini. Buat antisipasinya harus seperti ini kayak gitu. Betul. Ya sebel gemes gitu. Cuman di sana ya, oh ada bisa kita jadi apa ya, pelajaran juga kayak gitu. Betul. Nah, kalau sama ini sih sebenarnya timing. Kan kalau di usaha-usaha lain tuh ada timingnya, misalnya nih kayak di akhir bulan sama awal bulan tuh penjualan tuh akan meningkat gitu. Terus di pertengahannya atau ke akhirnya itu di pertengahannya biasanya tuh agak slow gitu. Kalau di snack juga berlaku nggak sih? kalau kita ramai malah di tanggal 25. Oh, oke. Di akhir gajian. bulan. Gajian Gajian ada yang gajian tanggal 25 Iya. kan. Tanggal 1 nanti lumayan ramai lagi. Ada gitu. lagi yang gajian lagi di awal bulan. Yang tanggal 5 sabar. Oh iya. Curhat ya. Kalau yang di tengah-tengah bulan tuh memang nanggung semua ya. Mau gajian tanggal berapa juga tengah Iya. bulan sih kayaknya nggak spending ya. Promo nggak banyak ya. Ya, promo nggak banyak. Bener itu. Itu sih orang tuh kadang dari promo. Nah, untuk promo sendiri nih. Promonya nih, kalau misalnya nge-set di marketplace itu siapa? Nah, gue sih. Oke. Kirain mau mengacungkan tangan, enggak, dia nunjuk sebenarnya. Monggo. Jadi nge-set promo dan itu rutin dilakukan per berapa hari sekali? Kalau promo, jadi kita sebenarnya udah seminggu sekali sih sekarang. Gitu setting ikutan promo, masukin voucher gitu. Kalau iklan sih kita juga udah jalan sekarang. Malah kita udah iklan dikelola sama pihak Shopee-nya gitu. Oh, dikelola sama pihak Shopee-nya. Iya, Oke, iklan oke, sih kita udah nggak mikirin, kita fokus ke yang itu aja. Promo Ke barang apa yang produksi dinaikin ya. gitu. Ah. Kayak gitu sih. Oh, oke. Ada PIC-nya ya, RM. Ya, kalau yang Shopee yang Shopee. ada. Jadi paling tidak udah ini ya, udah bisa agak tutup mata nih sama si Ya, gitu ya. iklan sih kita udah tutup mata lah. Oke. Fokus ke produk. Betul, gitu. fokusnya sama produknya. Nah, itu budgetnya biasanya sampai berapa sih buat beriklan sendiri? Iklan tuh kemarin kita 5 juta per bulan. 5 juta per bulan. Oke, Ya. berarti sekitar 1.250.000 per minggu ya. Per minggu betul. Oke, jadi buat teman-teman nih jangan kaget ya kalau misalnya ketika bisnis Anda pengen lebih dikenal gitu ya. Jadi Sobat Mea sendiri juga harus menyisihkan yang namanya investasi untuk beriklan ya. Betul. Biar orang juga lebih ngerti dan tahu ya tentang produknya. Sama produknya. Dan iklan itu kan promosi ya, maksudnya termasuk kegiatan marketing, Iya. tidak langsung jualan. Ya. Nggak harus selalu ke conversion. Betul. Jadi orang lebih memahami dulu apa sih yang ada di dalam tokonya. Setelah itu mereka biasanya secara psikologis memang setelah 3 sampai 5 kali lihat iklannya baru mereka memutuskan untuk beli. Ya. Ya, jadi sabar ya sobatnya kalau beriklan ya, nggak bisa langsung, wah saya udah iklan, toh kita pun udah ini ya, udah membuktikan beberapa kali ya. Kalau yang namanya iklan itu di Mea sendiri juga kita lebih menekankan untuk ya konsisten dulu buat beriklan gitu. Habis itu barulah nanti ya, anggap kita udah menebar dulu gitu ya, benihnya nanti baru menuai kemudian ketika orang lebih ngerti sama produk dan tokonya. Oke. Apalagi untuk si produk-produk baru mungkin Barunya. ya. Untuk brand baru kan kita perlu untuk mengenalkan sendiri. Mengenalkan kan berarti kita harus mengelola dulu brand Betul, awareness-nya, terus kelebihan sama kelebihannya si produknya itu Betul. ditunjukin juga, ditonjolin juga. Setelah itu baru kita bisa narik si trafficnya sendiri. Iya, gitu. karena tak kenal maka tak sayang. tak beli dia.
Kok saya tak sayang? Kok nggak tahu saya jawab. Balik lagi laki-laki ke cuan. Cuan. Iya, betul. Iya betul. Lebih ini kita tuh lebih terprogram. Cari cuan. Betul. Karena buat siapa lagi lah. Kita itu buat keluarga gitu ya. Berarti love language-nya beda. Betul. Kita tuh dibalik tawa kita para pria ya. Ada tanggung jawab yang ini belum bayar ini berapa ya, siap. Kita nyimpan nerima titipan uang saja. Semasa lewat pink Ya, punten. Ya, punten aja gitu, lewat aja. Ya wajar lah Lebih ke ya. bank ya. Ya, bang, itu pribadi biasanya itu ya. Betul. Nah, Nah. oke. Terus kalau misalnya boleh di ini nggak sih ada satu kata aja untuk mendefinisikan ini ya snack cadas cadas. ini apa? Pedas. Oh iya, Bener. jelas sih nggak salah. Iya. Ngomong cuan nggak enak. Cuan ngasih duit mulu ya. Iya, kasarnya tuh sangat ini ya, apa tuan krep, tuan krep banget gitu ya. Mungkin puas lah, puas. Puas. Iya, puas. Jadi snack cadas sama dengan puas. Puas. Pasti puas sama rasanya, pelayanannya sama packingnya juga gitu ya. Packing dari harga juga kita bersaing banget lah. Bikin puas itu harga. Bikin puas. Nah, kalau tips and triknya sendiri nih kok kan kayak banyak juga millennials nih yang mulai untuk tertarik berbisnis. Apa sih yang harus dipersiapkan kaum millennials tuh kalau membuka bisnis baru tuh apa tuh kira-kira? Kreatif kali ya, kreatif dalam mengambil memperkenalkan produknya itu harus kreatif ya. Kita kan sampai channel ya, apalagi udah nggak asing dengan TikTok, dengan Instagram Reels Nah kita dari situ dulu dan terus kembangin aja sih sampai, maksudnya kita perlu mimpi besar juga, mau tujuan akhirnya kemana kita terus kembangin dan terus kita mainin juga tuh si distribusinya apanya kita harus inilah pelajari terus. Kalau dari Bapak juga apa nih Bapak juga? Nah, kalau Bapak Irfan, dari Irfan sendiri kan lebih kayak ke visi ya, visinya. Kalau gue sendiri lebih kayak apa di lapangannya, Misinya itu, mungkin. misinya. Misi. Jadi kalau gue tuh yang gue tekenin biasanya 3. Jadi yang pertama itu teamworknya, Oke. gitu. Yang kedua itu database kalau gue. Oh, database betul. Ya, yang ketiga itu inisiatif. Oh iya, penting banget. Inisiatif. Jadi dari teamworknya udah kita cari nih orang yang cocok sama kita, dan itu lumayan susah cari. Untuk jadi tim player ya. Ya, dari situ kita bisa analisis di database-nya. Di database kita ternyata seperti ini, keluar inisiatif. Oke, kedepannya nanti seperti ini deh, kedepannya seperti ini deh. Nah itu balik lagi tuh ke teamwork lagi, dari hasilnya lagi ke database lagi. Terus aja. Dari situ Cycle-nya tuh begitu ya. ya benar. Kalau gue lebih ke situnya kalau gue tuh. Tapi tentunya ya, visi juga nggak akan berjalan kalau misinya pun tidak bergerak di lapangan begitu ya. Benar. Jadi visi itu memang dibutuhkan ya. Jadi biar semua orang juga di dalam organisasinya gitu, di snack cadas juga ngerti ya. Kita tuh mau kemana sih gitu kan. Mau nama toko, nama mesin, nama staff gitu Ya, kan. ya, ya. Kita aminin bareng. Jangan lupa kita udah aminin ya, ada kali. Nah, kalau misalnya ini ya, definisi sukses sendiri dari Bro Irfan sama Bro Yoga apa nih? Pas kalau gue mah. Pas butuh ini, pas ada duitnya, udah gitu doang sih. Oh iya iya. Pas pengen traveling luar negeri ada duitnya. Ada duitnya. Kalau gue pas-pasan aja sih ini ya. Oke, itu definisi suksesnya. Dari Bro Yugo gimana? Kalau gue lebih kayak nyaman, jangan dipaksakan. Nyaman, Jadi jangan dipaksakan. kemampuan seperti itu ya, kalau misalnya mau lebih terima resikonya. Tapi kalau misalkan memang berani hanya di situ saja ya, pastikan Anda nyaman begitu. Yang penting lebih ke diri sendiri bahagia. Jangan Sukses itu nyaman dan bahagia berarti nyaman ya. dan bahagia. Jangan sampai orang lain juga ada yang tersiksa, ada yang merugikan. Kita tidak boleh merugikan orang lain, tapi kita juga harus nyaman begitu. Oke. Tapi saling melengkapi Susah ya. ya? Susah ya. Kapal ini sangat melengkapi. Loh, aku jadi gini ya. Nyamannya, tapi gini, Klop ya? jangan sampai nyaman, tapi anak nangis butuh Nah, susu kan itu tuh bahaya. bahaya. Oh, Itu iya. tidak nyaman. Iya, Anak nangis nggak nyaman. Nggak nyaman ya, iya, jangan. Jadi, Nyaman dan pas. nyaman dan pas. Oke. Kita ngomongin apa sih ini? Ini udah kayak SPBU ya. Nyaman dan pas ya. Oke. Terus kalau misalnya buat anak muda sendiri berarti jangan takut lah ya buat ini ya, asalkan Coba. Cobain. asal dianalisis dulu ya.
Ya sebenarnya untuk awal kita pasti pernah bego kali ya. Kita Iya, pernah iya, iya. mencoba sesuatu dengan kirasa kerusuk lalu mentok dan akhirnya kita pelajarin tuh kenapa kita bisa mentok, kenapa bisa jatuh. Di situ kita bangkit lagi. Yang penting sih bisa bangkit laginya itu ya. Harus. Jangan setelah terpuruk tuh jatuh aja terus gitu ya. Tertimpa tangga gitu kan. Tertimpa tangga, kena angin puting beliung. Iya, iya, itu karena nggak bangun-bangun. Nggak bangun, ya. Harusnya wake up gitu ya. Betul. Terus struggle lagi gitu ya. Betul. Oke, sip kalau kayak gitu. Jadi boleh di-spill lagi nama tokonya ya untuk di marketplace sama di Instagram Oke. dan platform lainnya. Silakan dari Bro Irfan. Snack Cadas pakai Z itunya untuk Instagram dan Shopee-nya. Oh, sama semuanya ya? Sama Oke, semua. sip. Jadi buat yang pengen misalnya sambil riset iklan, riset judul, sambil ngemil Cantik snack ya. cadas gitu ya, gitu kan. Jadi lebih enak ketika nonton Coach Yohan ya, kan ada kelasnya kalau belum sampai beres, sampai ini ya, sampai bisa konsentrasi tuh kalau udah makan ini deh, dijamin. Karena biasanya otak kita kan berfungsi juga kalau dalam keadaan kenyang ya. Kalau lapar tuh rada ngeheng, Pak. Dalam keadaan nyaman dan pas. Iya. Pas mau mikir. Benar, pas mau mau mikir ada makanan jadi nyaman. Iya. Pelajaran dari Coach Yohan bisa masuk. Bisa nyampe. Betul. Oke. Sip. Jadi thank you buat kehadiran dua orang pria gagah berani ini yang sudah menyempatkan waktunya di BPJS kita kali ini. Ya. Oke, jangan lupa apa Kakak Silvi ini? Jangan lupa buat Sobat Mia semua untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Yohan Agustian. Dan juga untuk kalian yang ingin tahu informasi mengenai digital marketing dan juga e-commerce, kalian bisa dapat update-annya setiap hari di Instagram Yohan Agustian dan juga mia.community. Oke, akhir kata saya Satria Mega sebagai host, Saya Sylvia Noviani sebagai co-host. ditemani oleh dua orang dari Snack Cadas yaitu Bro Irfan dan kemudian Bro Yugo. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Oke, thank you. Ciao. Sampai ketemu di BPJS selanjutnya. Berikutnya.